gimana ya, bingung juga untuk menyampaikan bahwa saya ini, mudah-mudahan Pak Jokowi mengingat saya mau membuat surat terbuka untuk beliau. Pak Jokowi, mudah-mudahan Anda ingat saya Aryono Pak. Saya teman Pak Hari Mulyono almarhum. Pak Hari Mulyono itu dulu adalah Ketua Komite SD 15 Mangkubumen Lor. Sedangkan Anda itu Ketua Komite SD 16 Mangkubumen Kidul, bersebelahan dempet ya sekolahnya. Saya adalah Sekretaris Komite SD 15, satu sekolahan dengan Pak Hari Mulyono almarhum. Nah, saya kenal dengan beliau itu deket ya Pak ya, sering gojek, guyonan dan sebagainya. Jadi saya tahu bahwa Pak Hari Mulyono waktu itu Anda belum jadi apa-apa, belum jadi wali kota, masih pengusaha mebel. Itu Pak Hari cerita bahwa dia adalah teman kuliah Anda di Fakultas Kehutanan UGM. Jadi waktu itu karena tidak ada keinginan apa-apa, tidak ada tujuan apa-apa, uang belum jadi apa-apa, saya masih wartawan, saya kepala biro bukan GM, General Manager Radar Solo Jawa Pos ya. Cerita bahwa Pak Hari cerita bahwa Anda adalah teman kuliahnya. Lalu Pak Hari sering main ke rumah Anda, lalu dijodohkan mau nggak dengan adik saya. Pak Hari mau, menikahlah dengan Hidayati lah. Waktu itu saya yakin bahwa Anda memang kuliah di UGM. Nah, yang sekarang dengan berbagai cara Anda jelaskan, berbagai cara itu cara Anda ya, bukan cara yang diinginkan rakyat. Pak Jokowi sudah menyampaikan bahwa ijazah saya punya ijazah di UGM. Lalu teman-temannya katanya juga sudah menyampaikan bahwa itu memang satu kuliah dengan Pak Jokowi. Lalu rektornya bahkan Bu Ova Amelia itu profesor itu juga menyampaikan bahwa ijazah Pak Jokowi asli di UGM dan ada catatannya. Nah, tapi Pak Rismon itu dia dokter Pak, dia dokter, mantan dosen dan punya keahlian di bidang IT. Memang dunianya itu bisa menunjukkan secara ilmiah bahwa ijazah Anda itu palsu. Nah, ini yang perlu segera diklarifikasi Pak. Lalu kenapa semua orang kok masih tidak percaya dengan keaslian ijazah Anda? Itu karena satu, Anda sudah tidak dipercaya oleh rakyat, kecuali oleh para cebong, para bajer yang selama ini berada di belakang Anda, itu yang percaya. Yang rakyat lainnya itu tidak percaya. Bahkan tokoh-tokoh oposisi itu sampai akan tanggal 16 Maret akan datang ke rumah Anda untuk bersilaturahim sekaligus mengklarifikasi. Karena apa? Karena sampai sekarang ijazah asli itu tidak pernah ditunjukkan. Inilah persoalannya. Padahal dengan menunjukkan ijazah asli itu semua selesai. Tapi yang jadi pikiran saya, yang mungkin ini perkiraan saya, itu adalah bahwa Anda sudah tidak dipercaya oleh rakyat Pak. Banyak loh kebohongan Bapak yang selama ini muncul ke permukaan, misalnya SMK yang katanya sudah dipesan 6.000 orang, sampai sekarang jadi mobil goib, tidak ada jejaknya sama sekali. SMK di mana sekarang? Gedungnya ada, mobilnya nggak ada. Saya pernah ke sana liputan Pak, tidak boleh masuk, tapi gedung itu ada, pabrik ada, tapi nggak ada mobilnya, adanya mobil Avanza. Nah, yang kedua masalah tidak akan hutang. Buat apa hutang? Uang kita banyak. Ternyata hutang sekarang sampai 8.000 triliun lebih. Yang bayar siapa? Ekonomi kacau, lalu membangun IKN katanya tidak pakai APBN, ternyata APBN jebol gara-gara IKN juga. Pengelolaan negara yang amburadul ini yang membuat rakyat dengan Anda itu menyampaikan bahwa saya lulusan UGM tidak percaya Pak. Karena saya itu Pak, kebetulan punya teman namanya Heru, orang Lawean, Anda mau dikenal. Itu satu kelas dengan Anda di SMP Negeri 1. Saya percaya Anda sekolah di SMP Negeri 1, di SMA 6. Waktu itu belum SMA 6, masih SMPP. Nah, ini yang jadi pertanyaan, tunjukkan ijazahmu yang asli, sudah selesai semua. Tapi karena tidak ditunjukkan, hanya omongan orang, omongan rektor dan sebagainya, Anda yang ngomong sebesar apapun, seluar biasa apapun omongan Anda, itu tidak dipercaya. Itu aja persoalannya. Saya percaya Anda punya ijazah, tapi karena omongan Anda sudah tidak dipercaya itu, sehingga sekarang bergulir terus Pak. Itu nanti menjadi energi negatif buat sampean. Energi negatif itu makannya setan, makannya jin. Jadi kalau Anda energinya negatif terus, bahaya Pak. Semua ada akhirnya, semua ada ajalnya. Kekuasaan manusia itu juga ada akhirnya. Jika tiba akhirnya nanti, kasihan sampean Pak. Coba segera selesaikan sekarang aja. Oke, mudah-mudahan video ini sampai ke beliau. Thank you. Saya ingin
menyampaikan sebetulnya mungkin 9 tahun yang lalu ya, kesalahan bangsa kita yang paling besar ini adalah kita mengangkat pemimpin kita, presiden kita, orang yang tidak jelas ijazahnya. Saya terbuka saja bilang ini tidak jelas ijazahnya. Jadi ini sekarang kita menanggung akibatnya. Kita menanggung akibatnya. Ya. Karena apa? Karena presiden itu walaupun nggak bisa kita coba-coba, harus orang yang mempunyai kapasitas yang betul. Kapasitas yang betul-betul mumpuni, tidak seperti sekarang ini. Ya, maaf saya katakan kalau saya mau diapa ya, tidak ada masalah itu. Dan pada waktu tahun 98, saya juga pelaku di sana ya. Sebagai komandan Kormar, saya pelaku. Saya melihat kekuatan kita itu hanya dua, gabungan daripada mahasiswa dengan TNI, gabungan. Saya kalau sudah masuk di sana, namanya Pak Dr. Haryadi Darmawan, dia bilang, Mas Arto, saya bawa 14 truk ini ke sana, susah masuk. Tunggu dulu Mas, nanti kita masuk. Dan masuk. Dan pada waktu itu kalau menurut saya negara kita bukan tidak dalam keadaan baik-baik saja, enggak. Keadaan negara kita masih bagus. Ya, bagus. KKN ya tidak seperti ini juga. Ini juga saya kira dengan adanya undang-undang akan dirubah apa segala macam ini kan untuk lebih memperdalam KKN itu. Zaman dulu ya ada, KKN ada. Tapi setelah 30 tahun memerintah Pak Harto, anaknya, dan dia punya alasan anaknya jadikan menteri apa ya, sosial, udah 30 tahun, dan dia juga sebagai ketua Golkar segala macam. Sekarang terus terang yang saya komplain sampai saat ini, saya komplain terus terang, kita 78 tahun merdeka ini tidak pernah satu detik pun kita melakukan Undang-Undang Dasar 45 secara murni konsekuen. Tidak juga dengan Bung Karno. Pemilu kita pertama tahun 55 berapa mungkin? Partainya 98 apa sih? Sekarang juga partai tidak tahu berapa. Padahal kalau menurut saya terus terang nggak, partai ini legal standingnya dari rakyat mana? Tidak ada. Legal standingnya hanya ada dari mereka kaya, mereka tajir, mereka bisa membangun partai, masuk, bayari semua, ya, bayari semua yang milih. Dan sekarang kalau mau membuat lagi presiden, saya yakin hanya dua itu yang bisa jadi. Mungkin Anies yang mumpuni itu mungkin tidak jadi. Kenapa? Kita hanya perlu, seorang presiden hanya perlu sekitar 70 mungkin 70 juta bisa jadi. Kalikan 100.000 berapa? Foundation. Ya. Kalau 3 tahun ya itu seperti Bapak bilang itu sudah hitungannya diploma, baru setelah itu mungkin juga ikut tes untuk UTS belum berhasil untuk masuk, jadinya ya udah kembali ke Singapura untuk ambil universitas swasta yang tinggal degree-nya aja yang diambil. Bohong lagi. Enggak setara diploma, bukan, tidak ada diplomanya, itu mah kursus Mbak Dian tuh ya. Jadi itulah, ada memang perkataannya sebagian yang benar begitu. Itu kan tadi Dian mengatakan begitu, sudah setara diploma. Lah kita tadi bacakan kok itu bukan diploma kok. Guaranteed entry to first year of a UTS degree or a UTS college diploma. Bukan diploma, tidak setara diploma, lain. Yang bilang Gibran cerdas tuh Termul sendiri bilang Gibran kurang cerdas, cuman tidak secara eksplisit, cuman secara implisit, karena kesana tuh pasti ada lo ngapain itu 3 tahun ya, akhirnya ngasih ngasih alibi kan, oh itu diploma, padahal kan pemilu sudah selesai, apa urusannya lagi dengan persyaratan. Jadi saudara sekalian, dalam konstitusi kita itu diatur yang namanya ayat-ayat pemberhentian presiden atau pemakzulan. Ada 3 klaster, satu karena melakukan pelanggaran hukum ya berat seperti korupsi, kemudian pengkhianatan terhadap negara, suap dan tindak pidana berat lainnya. Nah, klaster kedua melakukan perbuatan tercela. Tercela itu contohnya judi, mabuk-mabukan, zina, tapi tidak terbatas pada itu saja ya. Kemudian yang ketiga adalah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Memang ada kontroversi sedikit. Syaratnya itu apa? Syarat di konstitusi saja atau syarat di undang-undang juga? Saya ingin mengatakan syarat-syarat yang terukur itu ya harusnya bisa menjadi alasan untuk melakukan impeachment. Apalagi syarat tersebut terkait dengan jenjang pendidikan. Oke, misalnya kalau ijazah MDIS-nya itu ternyata salah,
palsu misalnya, tidak benar, kan masih ada ijazah SMA-nya. Nah, saya ingin mengatakan sebagai orang hukum tata negara, dalam konteks ini Gibran sudah melakukan perbuatan tercela karena memberikan keterangan publik yang salah, dan bahkan itu sesungguhnya juga tindak pidana yang diatur di dalam KUHP. Tetapi soal tindak pidananya itu soal yang lain. Tetapi yang jelas dia sudah melakukan perbuatan tercela yang mudah. Ya, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat-sangat cukup menarik. Nah, teman-teman, dari video sebelumnya kita sudah memahami dan sudah menganalisis tentang videonya. Nah, teman-teman, di sini juga disampaikan olehnya, hukum di dunia ini masih kita, tapi hukum ini nggak ada negosiasi saja. Kenapa? Hukum termulu-mulu ini semua harus berakhir dan ditangkap. Hukum berlaku untuk semua warga negara Indonesia ini harus ditegaskan keras. Nah, tajam ke segala arahnya, disita aset dan uangnya, harta hukum seberat-beratnya. Nah, seakan-akan para termulu akan berhadapan dengan persidangan akan serunya dan menanas. Kita lihat episode selanjutnya. Ya, semua kasus ini di korupsi, narkoba, pembunuhan, banyak mengatakan Jokowi terlibat tentang kasusnya. Contohnya misalnya banyak sekali dan sudah mengatakan kalau Jokowi menerima free dari korupsi mereka dilakukan atas pemerintah Jokowi saja. Nah, kalau kita lihat sih semakin kuat kalau termulu adalah memang perwujudan di London di majelis persidangan yang harus dihormati. Kenapa? Marwahnya dengan terang-terang dilecehkan, dinistakan dan direndahkan. Apa yang terjadi cuma dilihat rakyat Indonesia saja, tetapi di seluruh dunia menyaksikan bagaimana Jokowi ini barusan lulusan London, irgennya menodai institusi dan lembaga-lembaga yang tinggi secara struktur dan sistematis dan terang-terangnya. Apakah pantas lembaga-lembaga tinggi negara percudangan barisan sangat mantan yang monotabelisme sudah jadi rongsongkan? Nah, di mana kedaulatan negara ini? Apa gunanya institusi lembaga tingginya di negara kalau menangani tentang kasus selembar ijazah Jokowi sampai kedodoran? Bagaimana menghadapi kejahatan negara yang lain kalau menanganinya kasus pribadi, internal atau negeri sendiri belpotan? Nah, direnungkan dalam berpikiran sendiri, di negara Indonesia ini bukanlah milik golongan. Tentunya sekarang penegak hukum partai yang berkuasa akan sekerasnya sama dengan mantan pemimpin 10 periode keadilannya. Nah, dalam pengadilan negara ini dianggap bagaimana Jokowi umumnya pengadilan Sang Maha Pencipta yang Maha Kuasa, Maha Adil, kami memvonis itu pasti dengan cara bagaimananya. Ya, kalau kita lihat sih untuk menyelidikannya tentang kasus ijazah ini, beliau maka sudah dimasukkan dalam penjara saja. Kenapa? Tentunya termasuk juga Bapak ini Tri dan juga kalau tidak salah Gus Nur yang dalam sebuah kasus ijazah ini Joko Widodo ini mungkin sudah sekian lama sekali. Kenapa dalam sampai hari masih menguncang-uncang seluruh dikarenakan sebuah tentang kasus ijazah Jokowi mantan ini Presiden Republik Indonesia ini yang ketujuh, apabila memang benar-benar beliau mempunyai tentang ijazahnya sudah mempalsukan saja. Nah, maka seorang pemimpin Presiden Republik Indonesia ini tentunya 10 tahun memimpin bangsa Republik Indonesia ini telah membohongi masyarakat. Ya, tentunya kita tahu bagaimana hukuman seorang mantan pemimpin apabila betul-betul telah melakukan pembohongan besar terhadap masyarakat semenjak dia memimpin Indonesia atau juga semenjak dia mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia ini di tahun 2014 maupun juga di tahun 19. Iya, tentunya dalam masyarakat itu menerima apabila memang benar-benar beliau mempunyai ijazahnya mempalsukan karena masyarakat yang memilih juga mendungkus sebagai pemimpin kalangan masyarakat.
Nah, ijazah palsu Joko Widodo ini telah memasukkan dalam penjara, sedang diukir saat ini. Kenapa secepat ini dimasukkan dalam penjara oleh para penegak hukum? Apakah penegak hukum ini sudah melihat atau juga menyaksikan dirinya bahwa ijazah beliau Joko Widodo memang betul-betul asli atau palsu? Kita sebagai masyarakat juga bertanya-tanya kenapa tentang ijazah Jokowi ini masih belum beres-beres, padahal tinggal ditunjukkan aja cuma satu lembar saja. Nah, memang apabila sudah terbukti atau juga mempunyai seperti ijazah itu sudah pernah diperlihatkan di depan publik, maka penegak hukumnya saja akan melakukan tindakan yang adil. Kenapa terdakwa seperti Bapak Tri atau Gus Nur? Pada saat itu, ini ada aneh sekali, tanpa mempunyai bukti yang kuat atau melihat keasli ijazahnya Joko Widodo, pasti saat itu tanpa banyak pikir bahwa mereka telah melakukan sebenarnya itu adalah dan memasukkan ke dalam penjara saja. Sebenarnya itu adalah suatu kesalahan penegak hukum, seolah-olah mereka melakukan tindakan dengan tindakan mempunyai bukti yang sangat kuat terhadap ijazah Joko Widodo atau melihat apakah asli. Ya, makanya teman-teman banyak sekali yang menyoroti bahwa tindakan penegak hukum itu pada saat itu seharusnya mereka bertanggung jawab. Nah, kalau kita lihat sih, beliau Jokowi saat ini sudah terang-terang untuk menyampaikannya bahwa sampai kapanpun dia tidak akan menunjukkan ijazahnya, baik di pengadilan ataupun di depan publik. Tentunya dalam perdagangan masyarakat itu ini aneh sekali menurut mereka. Kenapa coba? Ya tentunya seorang mantan pemimpin itu, bangsa Republik Indonesia itu tentunya dia tidak berpandangan seperti itu atau membuat seluruh rakyat Indonesia berpikir atau memandang pemandangannya saja. Nah, dalam berbagai kalangan masyarakat harus antisipasi supaya tidak ada kebentrokan kepada kalangan masyarakat atau juga justru membuat kedua belah pihak, karena masyarakat itu keyakinannya bahwa ijazah Jokowi itu asli atau juga ada yakin bahwa memang ijazah Jokowi itu palsu. Tentunya dalam hal ini seorang mantan pemimpin bangsa Republik Indonesia ini dia harus mengantisipasi semua itu supaya tidak ada keberontakan. Tapi kalau kita lihat sendiri, pantas saja disampaikan oleh Adiana Pitukulu bahwa Joko Widodo itu bukan orang yang negarawan, melainkan orang politik. Yang masyarakat pada tahun ini memang Joko Widodo saat ini bukan negarawan atau memimpin negarawan, melainkan dia hanya mementingkan politiknya sendiri atau sebaiknya haus kekuasaan. Nah, oke teman-teman, sekian dari penjelasan saya, dan jangan lupa komen, share, subscribe supaya kalian gak ketinggalan video saya selanjutnya. Terima kasih.